tentang mahasiswa yang aktif berorganisasi itu, Pak? Itu adalah sesuatu keharusan ya, dan sesuatu yang wajib mahasiswa ikuti. Ketika itu ditampilkan di CV, itu akan dinilai jadi nilai tambah ya, dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi gitu. Sebagai dosen, aktif organisasi itu tidak ada salahnya ya. Jadi aktif organisasi itu adalah salah satu bentuk kita melatih soft skill di diri kita masing-masing. Pandangan Bapak tentang mahasiswa yang aktif berorganisasi itu, Pak? Ya, tentu pandangan Bapak itu adalah sesuatu keharusan ya, dan sesuatu yang wajib mahasiswa ikuti supaya mereka bisa mempersiapkan diri menjadi seorang calon sarjana yang tidak hanya mumpuni di keilmuannya, tapi juga memiliki kemampuan-kemampuan lainnya, apakah itu leadership, kolaborasi, kemudian bisa bekerja sama, kemudian bisa memberikan inovasi-inovasi sehingga dia bisa seorang sarjana yang mandiri nantinya. Kalau untuk orang mahasiswa yang aktif berorganisasi, akankah itu berguna, Pak, untuk kedepannya gitu bagi mereka yang aktif berorganisasi? Bagaimana menurut Bapak? Iya, pasti berguna ya, karena dengan modal atau bekal dari organisasi itulah nanti mereka akan siap, sudah terbiasa, mereka melakukan kegiatan yang terlibat dengan kelompoknya, dengan organisasinya. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, ada nilai leadership-nya, kolaborasinya, kemudian jiwa juangnya ya. Itu tentu sangat penting ya, sehingga nanti mereka betul-betul menjadi seorang sarjana yang siap untuk terjun ke masyarakat. Baik. Dan dunia kerja ya. Baik, Pak. Mahasiswa yang ikut berorganisasi dalam dunia pekerjaan gitu, Pak. Saat seleksi HRD, apakah besar pengaruh mereka untuk keterima gitu, Pak, saat proses penilaian dari HRD gitu? Oke, kalau berbicara langsung keterimanya itu belum tentu. Oh ya. Tapi kalau bakalan diproses dalam rekrutmennya, kemungkinan besar iya. Ya, jadi tadi ditanya seberapa penting organisasi bagi mahasiswa ya? Iya, betul. Di dunia kerja. Iya. Oke, balik lagi. Bisa dikatakan penting, bisa juga tidak dikatakan penting. Ya, jadi mungkin penting tapi tidak prioritas. Oh iya. Ya, kenapa tadi yang disinggung bisa dipanggil? Jadi dalam proses seleksi rekrutmen karyawan itu kan kita kan ada beberapa step ya. Oh iya. Ya, mulai dari seleksi berkas, dokumen, CV gitu loh kan. Habis itu ada psikotes interview ya kan. Terus baru nanti ada onboarding juga gitu kan. Onboarding itu kayak pelatihan ya untuk karyawan kalau udah keterima. Jadi ada step-stepnya gitu kan. Nah, kalau ibaratnya gini, bagi mahasiswa atau yang ikut berorganisasi, ketika itu ditampilkan di CV, itu akan dinilai jadi nilai tambah ya, dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi gitu. Tapi ini nanti akan di cross check ketika ada interview. Nah, dia di dalam berorganisasi ini seberapa punya nilai tambah dia dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain yang tidak ikut organisasi ataupun yang punya aktivitas yang lain gitu. Karena kan organisasi ini adalah sebenarnya kan wadah bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuannya ya, yang notabene ketika kita ikut organisasi kita berharap punya nilai plus nih ya, dibandingkan dengan yang tidak ikut organisasi gitu loh kan. Tapi sekarang ini saya lihat juga banyak yang ikut organisasi cuma asal ikut-ikutan. Jadi ikut ya sudah, atau ikut hanya untuk ngabisin waktu atau apa segala macamnya kan. Jadi ketika ada beberapa kandidat tanya ikut organisasi ikut berapa lama? Oh dari awal sampai sekarang gitu kan. Terus punya ikut kegiatan apa aja? Pengaktif kegiatan aja? Ya cuma sebagai peserta ikut ini. Terus apa yang pernah dibuat?
Ya, tidak bisa Nggak- menjelaskan, nggak tahu gitu ya, tidak apa bisa- aja yang ya, tidak dilakuin. bisa menjelaskan secara ininya gitu loh kan. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi case-nya gitu kan. Sebenarnya ketika kita ikut organisasi, kita harus mempunyai nilai tambah. Dari sudut pandang kakak sebagai dosen nih, bagaimana sih mahasiswa yang aktif berorganisasi itu? Oke, jadi kalau menurut sudut pandang saya ya sebagai dosen, aktif organisasi itu tidak ada salahnya ya. Jadi aktif organisasi itu adalah salah satu bentuk kita melatih soft skill di diri kita masing-masing. Jadi kalau ada pesan nih dari senior ataupun dosen-dosen yang dulu ngajar saya ya, aktif organisasi itu yang paling penting adalah jangan sampai mengganggu waktu kuliah. Oke. Dan waktu kuliah jangan sampai ganggu waktu organisasi. Jadi keduanya itu harus berkesinambungan gitu ya. Jadi tahu kita harus mana yang prioritas antara organisasi sama kuliah. Nah, kebetulan nih secara pengalaman pribadi, saya dulu dari 2012 itu S1 ya di UIN Suskaryo itu sudah aktif di UIN di KSR PMI. Kemudian dan tetap lulus tepat waktu gitu Masya ya. Allah. Kemudian karena saya merasa kurang nih bahwasannya kuliahnya tuh masa kurang, makanya saya lanjut S2. Nah, dari pengalaman organisasi itu sendiri, saya pribadi saat mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Sebenarnya ada 4 poin yang bisa kita ambil dari aktif organisasi. Yang pertama itu melatih soft skill. Soft skill itu terdiri dari kepemimpinan, kemudian bagaimana kita mengorganisir suatu kelompok ya kan, maupun diri kita sendiri, gimana kita bisa disiplin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita bisa mengembangkan jaringan. Jaringan itu contohnya apa? Setelah kita nanti tamat dari UIN Suskaryo ini, tentunya kita butuh relasi. Relasi betul. kita dapatkan dari mana? Kalau kita aktif organisasi, ya pastinya kita dapat jaringan ya. Contoh dulu kegiatan yang kami taja waktu ke pemimpinan saya gitu ya. Kebetulan nih Mbak Nadia, saya pernah menjabat jadi ketua KSR gitu ya. Alhamdulillahnya dikasih kesempatan. Nah, di dalam program saya itu ada kegiatan Agita Praja itu seprovinsi Riau. Nah, kegiatan itu tuh kami melibatkan beberapa PT besar ya untuk mendanai kegiatan tersebut. Ya, pastinya banyak nih ya kesulitan dan keberhasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, contohnya kemarin kami bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan RAPP ya. RAPP itu mendanai kegiatan kita untuk kegiatan provinsi dan alhamdulillahnya sampai sekarang RAPP itu masih mau berkontribusi di adik-adik KSR selanjutnya seperti betul itu. sekali, Kak. Nah, itu kan tentunya karena terjalinnya komunikasi kita yang baik ya, silaturahmi yang baik. Nah, itu salah satu jaringan yang bisa kita aplikasikan untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, misalnya nih nanti adik-adik yang ikut organisasi merasa bingung kerja di mana. Nah, dengan relasi yang kita bangun dalam organisasi itu kita bisa punya kesempatan nih, mana tahu rezekinya di PT tersebut akibat yang kita bangun dari jaringan saat kita aktif organisasi. Kemudian yang ketiga itu secara praktis ya. Kalau praktis itu lebih bagaimana kita bisa mengorganisir suatu kegiatan ya. Jadi itu salah satu soft skill yang kita dapatkan ketika aktif organisasi. Jadi kita nggak bisa dapatkan waktu kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan kita hanya teori kemudian praktek. Nggak pernah kita membuat suatu acara untuk kita sukseskan atau kita selenggarakan. Nah, melalui organisasi itulah kita bisa membuat suatu kegiatan dengan bagaimana timelinenya, kemudian goalsnya apa, kemudian panitianya seperti apa, itu kita bisa dapatkan dari aktif organisasi seperti itu. Berarti universitas itu sangat mendorong, sangat memfasilitasi betul Pak untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi? Ya, sudah pasti kita UIN Suskaryo memberikan dorongan, motivasi, dan juga fasilitas-fasilitas bagaimana bisa mengantarkan mahasiswa kita itu melakukan kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Ya, seperti ini KSR PMI ya, kita berikan mereka ruang, fasilitas, bagaimana bisa kegiatan-kegiatannya lancar gitu ya. Ya, tentu
Bapak sangat mengapresiasi dan sangat bangga ya dengan organisasi KSR PMI Universitas Riau yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusinya. Tidak hanya kontribusi di dalam Universitas Riau, tapi juga di masyarakat luas. Ya, ini sangat membanggakan. Dan tentunya sudah banyak alumni-alumni KSR PMI ini yang sudah berkiprah selamat dari Universitas Riau ini, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di swasta, dan juga tidak ada juga yang bergerak swasta. Artinya PMI Universitas Riau itu the best ya, sebagai salah satu UKK di Universitas Riau. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak.